Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan sebab penyertaan Tuhan sudah nyata dalam hidup kita. 1 minggu kita bisa lalui dengan setiap kegiatan dan pekerjaan kita masing-masing. Saat ini kita kembali bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan dalam ibadah kesucian. Dalam ibadah kesucian yang dipimpin oleh Bapak Mayor Januri dan juga Ibu. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh lagi menghimpunkan di dalam Ka'bah Tuhan, rumah Tuhan yang kudus ini. Dan mari kita semua bangkit berdiri, kita menyerahkan ibadah kesucian ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau yang telah memanggil kami dalam persekutuan yang kudus, dan ibadah kesucian pagi hari ini kami meletakkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah di dalam kehendak-Mu. Amin. Amin. Kami persilahkan duduk dan ibadah akan dipimpin oleh Mayor Elvian Januri. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini, sebab kita ada karena cinta Tuhan. Kita ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Mengawali ibadah kita, saya membaca di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang kita alami dalam kehidupan kita, dan kita ada hari ini karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Mari kita menyanyi nyanyian nomor 8, Maha Cinta Tuhanku, aku puji berseru, karena rindu hatiku cintanya besar. Karena rindu hatiku
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena cinta Tuhan dan kemurahan-Nya, pagi hari ini kita lagi ada di dalam ibadah ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih kita kepada Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan kita boleh ada dan hidup sampai saat ini. Segenap usiaku, kekuatan dan kasihku. Kepadamu Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri Engkau. Kami menaikkan ungkapan terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan kami boleh merasakan sepanjang minggu ini pertolongan-Mu, penyertaan-Mu begitu sempurna. Dalam setiap aktivitas kami masing-masing, baik kami yang bekerja di luar rumah, maupun kami yang ada di rumah, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan sebab kami tahu kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan karena kasih-Mu yang tidak terbatas. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Semua jemaat Tuhan yang ada mengikuti ibadah, baik di gereja ini maupun di rumah kami.
Tuhan, kami percaya saat ini Engkau hadir. Engkau ada Tuhan, memberikan kami sukacita, memberikan kami keyakinan bahwa di mana saja kami ada beribadah kepada Tuhan, di sana Tuhan ada, di situ Tuhan ada. Dan kami tahu Tuhan, saat ini ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap ungkapan syukur dari kami masing-masing. Waktu kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Waktu kami mengalami beban, waktu kami mengalami persoalan, Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati Tuhan ibadah ini, dan berkati kami semua yang mengambil bagian. Kami rindu Tuhan dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat, dan terlebih menikmati berkat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara silakan duduk. Kita menyanyi pujian kasihnya tetap sama. Dalam buku nyanyian kita bagian kor-kor nomor 141. Kita medley dengan cinta Yesus heran. Saudara, ada kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Percaya kepadamu, mau berikan anugerahnya pada yang meminta. Allah tetap pelihara dan cinta Kasihnya tetap sama. kasihnya tetap sama. Ya kenal namamu, ya tetap percaya kepadamu, memberikan anugerahnya pada yang meminta. Allah tetap pelihara dan cinta. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar kita katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar kita katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Ada yang bersaksi? Ya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan baik dalam kehidupan kami, dalam pelayanan, dan juga di dalam keluarga. Kalau beberapa waktu lalu Tuhan izinkan kami mengalami sakit, tetapi pemeliharaan Tuhan sempurna dan Tuhan menyediakan orang-orang yang peduli dan mendoakan kami. Puji Tuhan, semua kami dalam keadaan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik saudara-saudara sekalian, kita teruskan ibadah ini dengan nyanyian 429. Kehormatan bagi saudara dan saya. Kita akan memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. 429. Sepanjang musim kau tinggal menganggur di jalan dan tanya, adakah kerja bagiku Tuhan? Kita menyanyi dan kita akan memberi persembahan kita masing-masing. Sepanjang musim kau tinggal menganggur di jalan dan tanya, adakah kerja bagiku Tuhan? Banyak orang lambat meski Tuhan berseru, mari kerja dalam haraku. Lihat ladang sudah tua
saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kapten Susan Asa akan membawa kita di dalam doa. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami menaikkan syukur limpah terima kasih kami kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan yang besar, yang hebat itu terus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih hari lepas hari, kuat dan sehat Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan. Mari Tuhan Engkau memberkati apa yang sudah kami berikan, menguduskannya, dan melayakan untuk kami pergunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan yang ada di Korops Makassar ini. Apa yang sudah kami berikan kami tahu adalah datangnya dari Tuhan, maka biarlah Tuhan akan memberkati. Demikian pun yang masih ada dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan pun akan memberkati. Tuhan mencukupkan setiap hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Di masa-masa yang sukar ini ya Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa di sorga, kami terus bersyukur dan melihat bahwa karya Tuhan selalu besar dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa dan menyerahkan semua jemaat Tuhan yang ada di Korops ini. Mari Tuhan dengan kasih-Mu, Engkau terus memberkati mereka, memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, memberkati pendidikan, memberkati keluarga dan rumah tangga. Dan biarlah Bapa di sorga, kami terus bisa menjadi terang bagi sekeliling kami. Semua jemaat yang ada di Korops Makassar ini, biarlah tetap ada di dalam kasih Tuhan. Hamba mau berdoa secara khusus ya Bapa di dalam kerajaan sorga, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam pokok doa kami di sepanjang minggu ini. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Yusuf Dedo bersama dengan Ibu Hermin, Yangki, dan anak Kevin, Pascal, dan Abira Dedo. Tuhan Yesus akan memberkati keluarga ini dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam pendidikan anak-anak dan pertumbuhan, kiranya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Mayor Januri, Ibu Mayor Elvian Januri bersama dengan anak-anak mereka, Eka, Elin, dan juga Evan. Tuhan Yesus terus memberkati keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai dengan saat ini mereka terus dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Itu semua karena Tuhan mengasihi mereka. Pelayanan kedua hamba-Mu di rumah sakit Catherine Booth, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus tolong. Tuhan akan terus pakai kehidupan mereka untuk terus dapat melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan di rumah sakit. Anak-anak mereka secara khusus bagi Eka yang terpisah jauh, kami tahu sungguh bahwa Tuhan pun terus menolong, menyertai, melindungi. Dan biarlah Bapa di sorga, penjagaan dari Tuhan tetap menjadi bahagian kehidupannya. Elin dan Evan kami tahu sungguh bahwa mereka pun ada dalam tangan kasih Tuhan. Pendidikan mereka, masa depan mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Hamba mau berdoa dan menyerahkan Bapak Frans ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus akan memberkati. Di masa lanjut usianya kami tahu sungguh bahwa kasih Tuhan tetap dalam kehidupannya. Terima kasih dia selalu menjadi penolong bagi kami di rumah Korops ini. Lanjutkan berkat-Mu ya Tuhan untuk orang tua yang terkasih. Biarlah kuat dan sehat, sukacita dari Tuhan selalu menjadi bahagian kehidupan anak-Mu ini. Demikian pun juga Bapa di sorga, kami mau berdoa dan menyerahkan Bapak Budi Hermanto bersama dengan Ibu Neni dan kedua anak mereka Bayu dan Feby. Tuhan Yesus pun akan memberkati dalam pekerjaan mereka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan meluputkan dari celaka dan mara bahaya. Kedua anak mereka dalam pendidikan, biarlah Tuhan juga akan memberkati masa depan yang baik. Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga Bapak Budi ada di dalam tangan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan tetap menjadi bahagian kehidupan mereka. Kami juga terus mau berdoa dan menyerahkan untuk
anak-anak Tuhan yang sepanjang minggu yang telah lewat bertemu dengan hari ulang tahun mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak Robi Mokodompis yang Tuhan sudah anugerahkan usia yang baru di minggu yang telah lewat. Biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menjadi bahagian kehidupan hamba-Mu. Berikan selalu kuat dan sehat, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Pekerjaan terus diberkati, istri, anak-anak pun terus ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Di usia yang baru, biarlah kasih Tuhan semakin melimpah dan kami percaya Ia terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami terus berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah keadaan saat ini ya Tuhan, dengan virus corona yang masih terus ada. Kami hanya berdoa dan meminta pengasihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa kami, akan menolong bangsa kami, supaya kami boleh lepas dari virus ini dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Pemimpin-pemimpin kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah mereka pun dengan hikmat Tuhan dituntun oleh Tuhan untuk dapat melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat atau bagi kami semua. Teristimewa berikanlah kepatuhan dan ketaatan kepada kami, masyarakat Indonesia, supaya kami bisa menjalani atau menjalankan apa yang menjadi aturan dari pemerintah, sehingga bersama-sama kami saling mendukung untuk bisa pulih dari keadaan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami percaya sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang maha mendengar. Di dalam Kristus Yesus ada jawaban. Di dalam Kristus Yesus ada kepastian. Dan kami percaya bahwa semua yang sudah kami pohonkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan dan akan dikabulkan oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Inilah syafaat kami. Kami memohon dan meminta semuanya hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kita menyiapkan hati kita, segenap hidup kita. Kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Kita menyanyi pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Bapa di dalam surga, waktu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan berkat-Mu bagi hamba-Mu, Mayor Januri yang akan berbicara atas nama Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, mari teduhkan hati kami, pendengaran kami, supaya setiap bagian firman yang akan kami dengar berguna dalam hidup kami. Bukan saja hari ini, tetapi waktu-waktu hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan, firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu akan menuntun kami. Dan firman-Mu Tuhan saat ini akan berbicara, mengatakan isi hati Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara silakan duduk. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini. Saya akan mengulangi ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua macam kesempatan, paling tidak. Ada dua macam kesempatan di dalam dunia ini bagi saya dan bagi saudara yang dapat kita buat atau yang dapat kita lakukan atau yang dapat terjadi dalam hidup saya dan juga dalam hidup saudara. Dua kesempatan itu ialah kesempatan untuk berbuat jahat atau kesempatan untuk berbuat baik. Itu dua kesempatan.
yang bisa terjadi, bisa kita perbuat, bisa kita alami. Apakah kita akan menjadi orang yang jahat, atau sebaliknya kita menjadi orang yang baik? Atau bisa jadi kedua-duanya. Ada baiknya, ada jahatnya. Seperti kebanyakan orang kebanyakan bilang dalam diri manusia itu ada baiknya, ada jahatnya. Jadi ada dua hal yang bisa terjadi. Tetapi kalau namanya jahat ya jahat, namanya baik ya baik. Kalau dicampur kedua-duanya, yaitu barangkali muncul bergantian. Tidak bisa mungkin muncul bersamaan, tidak mungkin. Tetapi muncul secara bergantian. Apapun jenisnya, apapun modelnya, kapan saya dari mana saja, bisa saja ini yang kita mengalami seperti ini. Berbuat seperti ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada ayat yang ke-14 daripada yang kita baca tadi, ayat ke-14 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita, saya ulangi lagi, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Dalam bahasa lain, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau bisa kita artikan, kita terjemahkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pembaharuan hidup, yang sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Kristus, untuk menembus setiap kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang hidup yang dulunya mati. Maka saya percaya bahwa kita akan mengambil kesempatan yang baik, akan menumbuhkan perbuatan yang baik, akan memelihara perbuatan yang baik, dan akan terus seperti itu. Walaupun barangkali, Bapak Saudara sekalian, mungkin kita tidak bisa sesempurna dalam melakukan sebuah kebaikan, dalam menjalani atau melaksanakan perbuatan yang baik, tetapi minimal sudah konsul Tuhan, minimal kepada diri kita, atau barangkali kepada keluarga kita, atau kepada saudara-saudara kita. Nah, saudara konsul Tuhan, salah satu kebaikan yang dapat kita lakukan adalah bermurah hati. Itu yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita memelihara dan menjadikan hidup ini menjadi hidup yang bermurah hati. Dalam Alkitab dicatat, kalau kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di sana dikatakan, Paulus mengatakan kepada orang Korintus, kasih itu murah hati. Lalu kalau di dalam bahasa Inggris, murah hati, kemurahan hati, itu sinonimnya adalah kebaikan. Atau kalau kita balik, kebaikan itu sinonimnya adalah kemurahan hati. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa sana seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemurahan hati diartikan sebagai tindakan nyata. Tindakan nyata dalam perbuatan yang baik. Itu kalau bisa diartikan secara nyata. Bagi setiap kita yang menaruh kemurahan hati, perbuatan baik kepada orang lain. Dengan demikian, saudara konsul Tuhan, murah hati adalah sebuah bentuk atau perwujudan nyata dari kasih yang dapat dirasakan oleh orang lain. Tadi dalam perikop tadi kita membaca, kita telah mendengar dari perikop tadi bagaimana mungkin kasih itu dan bagaimana sesungguhnya mewujud nyata daripada kasih itu. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang yang sangat terkenal, yang kebetulan namanya sama, banyak yang punya nama yang sama di sini, adalah seorang penyair yang bernama William, mengatakan seperti ini, bagian terbaik dari kehidupan manusia yang baik adalah kemurahan hatinya.
Seorang penyair ini mengatakan demikian. Jadi bagian terbaik dari kehidupan manusia yang baik adalah kemurahan hatinya. Kemurahan hati terhadap sesamanya. Itu yang dimaksud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, kita tidak hendak hanya memperkatakan apa yang namanya sebuah kemurahan hati. Tetapi melainkan kita akan menyatakan dengan sebuah tindakan bermurah hati. Ayat ke-18 saya akan membaca. Bagaimana sesungguhnya bahwa kita tidak hanya sekedar memperkatakan yang namanya kemurahan hati, tetapi menyatakan di dalam sebuah tindakan. Dikatakan demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi tidak hanya sekedar kita ucapkan, tidak sekedar kita mengerti, tidak sekedar kita tahu, tidak sekedar kita mendengar, tetapi di sini penekanannya adalah bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu yang dikatakan. Jadi bukan hanya bilang ketika kita melihat, ketika kita mempunyai, ketika kita memperhatikan orang yang barangkali tidak seberuntung kita, lalu katakan kasihan dia itu. Apalagi kalau kita barangkali berjumpa dengan orang yang sudah tua, yang sudah fisiknya sudah lemah, lalu kelihatan cembang-camping, lalu kita sambil berjalan kita akan sekedar katakan kasihan ya, sudah tua masih harus berjuang hidup, sudah tua harus masih mengais dan terus mencari, kasihan. Bukan hanya seperti itu. Tiada arti perkataan itu, sia-sia perkataan itu. Sebab apalah artinya kalau tidak disertai dengan sebuah tindakan. Adalah lebih baik kita tidak mengatakan seperti itu kepada mereka atau kepada orang-orang yang barangkali mengalami kesusahan, tetapi lebih baik dengan langsung melakukannya dengan tindakan nyata kepada mereka. Nah, saudara-saudara Tuhan, dalam setiap bulan September Gereja Bala Selamatan di seluruh dunia ini, termasuk kita yang ada di teritori Indonesia ini, telah menetapkan sebagai bulan persembahan seminggu sangkal diri, atau biasa kita singkat sebagai bulan PSSD. Atau barangkali kalau kita katakan yang lain adalah bulan yang bermurah hati. Bulan bermurah hati karena kita akan berbagi kepada sesama apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, kita mau akan berbuat, kita akan melakukan, dan kita akan berbagi kepada mereka, dan kita tahu bahwa semua yang kita persembahkan dalam persembahan seminggu sangkal diri itu akan diperuntukkan, akan disalurkan kepada mereka-mereka, khususnya mereka yang hidup di dalam kesusahan, di dalam kekurangan, tentu dalam wilayah yang tertentu, dalam wilayah yang terbatas. Kita tidak bisa menjangkau semua orang, tetapi paling tidak kita menunjukkan bagaimana sesungguhnya kita bermurah hati. Tindakan nyata bermurah hati, berbagi bagi sesama, berbagi kepada sesama. Walaupun saudaraku yang selalu Tuhan, sesungguhnya dalam bermurah hati, dalam berbuat kemurahan, tidak harus tunggu bulan September. Sebenarnya kapan saja
kapan saja, di mana saja, kita dinantikan untuk berbuat, melakukan tindakan bermurah hati terhadap atau kepada sesama kita. Itu sesungguhnya yang dinantikan. Jadi tidak hanya pada bulan September seharusnya, hanya memang dalam gereja Bala Selamatan sudah menjadi ketentuan, ketetapan setiap bulan September merupakan bulan yang dikhususkan untuk kita boleh menyangkal diri kita, apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa kasihkan, dan semua itu akan diperuntukkan bagi sesama kita. Kita tidak mengenal mereka, dan kita tidak perlu tahu mengenal siapa mereka. Kita tidak perlu susah payah mencari siapa yang menerima itu. Tetapi yang terpenting intinya adalah bagaimana kita mewujudnya kasih itu dalam tindakan nyata, yaitu kehidupan yang bermurah hati, berbagi bagi sesama kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 17 sekali lagi, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Jadi, sebuah pertanyaan, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tentu, saudara, tidak mungkin. Sebab itu sama dengan omong kosong atau cerita kosong ketika hanya berbicara tetapi tidak ada tindakan nyata. Saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa teladan kemurahan hati yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus selama ada dunia ini. Bagaimana dia menunjukkan kemurahan hatinya saat ada orang yang kekurangan. Kita mengingat, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, kita akan menemukan ketika ada pesta di Kana, yang punya yang mengalami kekurangan, dan di sana Yesus bermurah hati. Yesus bermurah hati saat ada kesusahan. Bagaimana ketika janda Nain yang putra tunggalnya meninggal, dan dia datang tepat pada waktunya, dan saat itu dia memberikan kemurahan hatinya dan menyembuhkan, bangkitkan seorang anak dari janda Nain itu. Kemurahan hati saat ada penderitaan. Ketika orang-orang yang menderita kusta, mereka tidak hanya menderita secara fisik, mereka sesungguhnya menderita secara emosional, secara psikososial mereka menderita. Karena mereka hidup, mereka dikucilkan, mereka tidak boleh bersama-sama dengan yang lain, mereka harus hidup sendiri, betapa menderita batinnya. Tetapi Yesus hadir dengan kemurahan hatinya, dia mentahirkan orang ini. Saudaraku yang saudara Tuhan, bahkan kepada penjahat sekalipun, Yesus menunjukkan bagaimana kemurahan hatinya. Ketika dia mengatakan bahwa hari ini engkau juga akan bersama-sama aku di Firdaus. Dia menunjukkan kemurahan hatinya kepada penjahat, dia memberikan pengampunan kepadanya. Saudaraku yang saudara Tuhan, betapa luar biasanya teladan kemurahan hati yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh Yesus menjadi teladan kita. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan itu? Sebab kita katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus, yang seharusnya kita juga memiliki hati yang bermurah hati kepada sesama kita. Saudara yang saudara Tuhan, dalam Lukas dikatakan, hendaklah kamu murah hati. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan sebaiknya, seharusnya, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Sungguh luar biasa Bapa kita. Lalu juga dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Murah hati berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan. Menawarkan bantuan kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang berkekurangan. Murah hati bukan hanya ada di dalam perasaan kita. Perasaan kita kadang cepat sekali menaruh iba, kasihan. Perasaan kita cepat mengatakan kasihan dan kasihan dan kasihan. Kasihan dia itu. Saudaraku yang selalu Tuhan. Terhadap orang yang kesulitan, kasihan. Terhadap orang yang berkekurangan, juga mengatakan seperti, tetapi tidak hanya sebatas dalam perasaan. Apalah artinya sebuah perasaan bagi orang lain? Tidak seperti itu pun tidak ada dampaknya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi bagaimana kita berusaha mengerti lebih dalam lagi, melakukan sehingga kita dapat memperlihatkan tindakan nyata yang sesungguhnya dari bentuk rasa kasihan itu diwujud nyatakan dengan nyata pertolongan kita, kemurahan hati kita, sehingga mereka juga merasakan bagaimana sungguh bahwa mereka mengenal orang-orang yang bermurah hati. Mempunyai kemurahan hati berarti punya kepedulian. Kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, dan mau terlibat, mau melibatkan diri ada di sana. Ia tidak hanya menawarkan kata-kata nasihat, barangkali mengupas panjang lebar ayat-ayat Alkitab, kita bacakan untuk mereka. Tanpa berbuat apa-apa, itu adalah sia-sia. Apalah artinya? Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah kita juga kadang mengatakan, yang sabar ya, yang kuat ya, yakinlah bahwa Tuhan menolong. Saudara, tidak salah. Tidak salah sebenarnya kata-kata itu yang kita katakan kepada orang, tetapi tidak hanya sebatas, sekali lagi, kata-kata belaka. Kita tidak dinantikan sebagai orang Kristen yang pandai punya nasihat, yang pandai memotivasi kepada orang yang usahan, tetapi kita dinantikan menjadi orang-orang Kristen yang menunjukkan perbuatan nyata bagaimana kemurahan hati itu betul-betul dapat dirasakan bagi orang lain. Saudara kasih Tuhan, banyak gereja yang memprihatinkan. Gereja banyak hanya memperhatikan, mengutamakan secara seremonial belaka, mengesampingkan yang lain. Bukan itu tidak penting, bukan itu tidak baik dilakukan, tetapi ada hal lain yang harus juga tidak boleh dikesampingkan. Semua penting, tidak hanya dalam kesaksian. Gereja terpanggil tidak hanya sebatas marturia, kesaksian, tidak hanya sebatas koinonia, persekutuan, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilupakan dan tidak boleh dilupakan. Gereja terpanggil dalam pelayanan diakonia. Melayani khususnya bagi kurang. Itulah bala keselamatan terpanggil. Bala keselamatan terpanggil untuk melakukan, untuk berusaha, untuk berbuat sebisa-bisa mungkin melakukan, berbuat sebaiknya untuk melayani sesama kita yang menderita, yang kekurangan, yang kesusahan, dimanapun mereka berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yakobus 2 dikatakan, jika seorang saudara tahu atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan,
sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara, Yakobus katakan itu, apakah gunanya itu? Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Kalau hanya sebatas, sekali lagi, sebatas kata-kata, sebatas perasaan, sebatas nasihat kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang kekurangan. Apa gunanya itu? Tidak ada artinya. Lebih bagus tidak berkata-kata pun tetapi ada tindakan nyata. Itu jauh lebih penting. Dan itu yang dikehendaki. Dalam ayat firman Tuhan tadi, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Itulah bulan yang balak keselamatan akan buat sepanjang bulan September ini, di mana-mana baik di gereja-gereja, korup institusi, maupun di mana yang bisa dilakukan penggalangan akan dilakukan penggalangan untuk menghimpun dana sebanyak mungkin yang diperuntukkan bagi sesama kita yang kurang beruntung. Saudaraku yang sekalian Tuhan, jujur kita katakan, sebenarnya kita bukanlah orang yang murah hati. Saudaraku yang sekalian Tuhan, sebenarnya kita bukanlah orang yang murah hati. Tidak ada orang yang mendahulukan kepentingan orang lain. Pasti yang selalu terpikir adalah kepentingannya sendiri atau barangkali kepentingan daripada saudara-saudaranya. Saudara perhatikan, mulai dari bayi, balita, saudara perhatikan. Saudara, saya pernah satu saat memperhatikan pada waktu saya di satu tempat di daerah, ada seorang anak yang bernama Abdi. Dan sore-sore hari ada 4 temannya kecil-kecil, anak itu ya sekitar umur 3 tahun, lalu Abdi lari-lari ke temannya yang ada berkumpul di depan gereja, lalu Abdi saya mengingat bawa kue saudara, 1 biji. Dia bawa kue 1 biji. Lalu ada teman-temannya melihat, lalu dikatai yang bilang gini, bagi Reen, bagi dong. Saudara tahu apa yang dibuat Abdi? Dia cubit kecil dia kasih temannya itu. Bukan dibagi, bukan. Dia cubit kecil kuenya lalu bagi temannya. Saudara, kalau kita perhatikan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang murah hati. Jujur bukanlah kita orang-orang yang murah hati. Mulai dari kecil kita sudah selalu kepentingannya kita. Kepentingan diri. Itu yang menonjol, itu yang terjadi. Itu sebabnya makanya dikatakan hendaklah. Dalam Lukas tadi katakan hendaklah kamu murah hati. Kalau memang kita sudah murah hati, barangkali tidak ada kata-kata hendaklah. Tetapi ini sebuah merupakan suatu ajakan, hendaklah, dorongan, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, Bapak kita adalah Bapak yang murah hati. Betapa murah hatinya, betapa luar biasanya. Nyawanya pun dikatakan tadi, nyawanya pun diberikan. Betapa murah hatinya Bapak kita. Itu sebabnya supaya dapat memiliki kemurahan hati yang sejati, yang sungguh, pertama-tama yang kita harus miliki adalah kasih daripada Allah itulah. Tidak mungkin kalau bukan kasih daripada Allah yang ada dalam hidup kita, lalu kita berusaha menyangkal diri kita, lalu bisa mementingkan, bisa mengutamakan orang lain, bisa berbagi kepada orang lain. Bukankah banyak kita katakan, kami juga kekurangan, saya juga butuh, saya juga masih perlu, saya juga masih kurang. Bagaimana mungkin kita dapat bisa bagi? Bagaimana mungkin kita mau mengingat mereka? Sedang kami juga pas-pasan, cukup segini. Bukankah itu saudara, dalam diri kita manusia,
Tetapi ketika kasih Allah ada dalam diri kita, maka kita bisa mengatakan, walaupun saya kekurangan, saya bisa berbagi. Walaupun saya masih butuh, tetapi saya juga bisa bermurah hati kepada sesama kita. Ketika kasih Allah ada dalam hati kita, dan kasih Allah itu akan terpancar dalam perbuatan kita, kepedulian kita terhadap sesama kita. Sekedar datang untuk beribadah tidaklah cukup. Kemurahan hati kita tidak hanya pasif, yang hanya berhenti pada perasaan, yang hanya berhenti pada pikiran dan angan-angan, namun kasih itu harus betul-betul nyata, aktif, melahirkan perbuatan yang nyata, dan itulah yang dikatakan kita menjadi pelaku daripada firman itu. Jadi kita menjadi pelaku daripada firman itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, puji Tuhan. Satu pujian kita akan melakukannya, dan dalam pujian ini dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Saudara benar, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk mewujud nyatakan kebaikan itu. Kesempatan kita untuk kita bermurah hati kepada sesama kita. Kesempatan untuk kita boleh hidup di dalam Tuhan. Melakukan kehendaknya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Mari kita menyanyikan lagu ini, dan saya memberikan kesempatan. Kalau ada saudara yang ingin berdoa, berdoalah. Sementara pujian ini kita menyanyikan, saudara berdoa. Di tempat saudara masing-masing, saudara berdoa, merenungkan, apakah saya sudah mengambil kesempatan? Apakah saya sudah mengambil bagian menjadi orang-orang yang bermurah hati, seperti Bapa yang murah hati? Itu kami sudah lakukan. Saudara yang bisa menjawabnya, saya yang bisa menjawabnya, dan tidak ada orang lain yang bisa tahu akan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar ya Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kami boleh melakukan sesuatu yang baik. Kesempatan untuk kami boleh mengingat sesama kami. Kesempatan untuk berbagi. Kesempatan untuk saling menanggung beban satu dengan lain. Saling bertolong-tolongan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, sebab pada hari ini kami boleh diingatkan bagaimana supaya kami boleh memiliki hati yang bermurah hati, seperti Bapa, kami adalah Bapa yang murah hati. Ya Tuhan, Kau tolong kami, Kau sanggupkan, mampukan, dan bila kiranya Tuhan ada tinggal dalam kami, dan kami dimampukan untuk menjalani hidup yang bermurah hati. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sekali lagi, sesungguhnya ada saatnya, ada waktunya, ada batasnya,
di mana kami tidak sanggup, tidak bisa lagi berbuat, melakukan sesuatu, sebab hidup ini ada batasnya. Ketika kesempatan itu telah berlalu dengan sia, maka sesungguhnya tidak ada hal yang dapat kami berbuat, ini penyesalan yang dapat terjadi. Sebabnya Tuhan, selagi Tuhan memberikan kesempatan dalam hidup ini, biarlah kiranya kami boleh mengambil kesempatan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi mampukan, sanggupkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih kami, bakti kami terhadap sesama kami, khususnya bagi mereka-mereka yang dalam kesusahan, yang dalam kekurangan, yang dalam kebutuhan. Biarlah dengan tindakan nyata yang akan kami galang sepanjang bulan September ini, biarlah sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan, dan doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan warta korup yang akan disampaikan oleh opsir pemimpin kita. Ya, saudara-saudara sekalian, kami akan menyampaikan kegiatan pelayanan kita sepanjang 1 minggu ke depan. Pada hari Senin, ibadah PKP yang akan memimpin adalah Bapak Ayub Haru, dan firman Tuhan adalah opsir pemimpin dan masih menggunakan media Zoom. Lalu pada hari Kamis, ibadah PKW yang memimpin adalah Ibu Deser, dan firman Tuhan adalah Mayor Elvian Januri. Masih juga menggunakan media Zoom. Pada hari Jumat, ibadah Gerakan Pembawa Suluh yang memimpin adalah PS Rati Yuliana, dan firman Tuhan adalah SMOM. Dalam ibadah juga masih menggunakan media Zoom. Saudara-saudara, pada hari Minggu depan, dalam ibadah kesucian yang menyampaikan firman Tuhan adalah opsir pemimpin dan yang memimpin adalah Kapten Susa Asa. Itulah kegiatan pelayanan yang kita akan lakukan. Dan juga ada beberapa jemaat yang didukung di dalam doa sebagaimana yang sudah didoakan tadi. Yang pertama adalah Bapak Yusuf Dedo dan juga Ibu Hermin Yangki, dan juga beberapa anak Kevin, Pascal, Abira Dedo. Kemudian keluarga hamba Tuhan Mayor Januri dan Mayor Elvian Januri, dan juga anak-anak Eka, Elin, dan Evan. Lalu juga kami terus mendukung dalam doa juga Bapak Frans, lalu Bapak Budi Hermanto, Ibu Neni Tarapadang, Bayu, dan juga Feby. Kemudian yang berulang tahun adalah Bapak Robi Moko Dompis. Tuhan akan terus memberkati dalam keluarga dan juga di dalam pekerjaan. Lalu info untuk kita jemaat-jemaat, ibadah minggu depan atau ibadah kesucian, tebusan, dan juga dalam unit-unit yang lain kita masih menggunakan ibadah online karena belum ada informasi yang jelas untuk kita. Kemudian semua persembahan yang kita berikan, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dapat diantar langsung ke Korops atau melalui transfer bank. Kemudian setiap selesai ibadah kesucian, diminta masing-masing keluarga melaporkan kehadiran
kita di dalam setiap keluarga. Jumlah persembahan atau ke grup, lalu PSSD akan dilaksanakan atau ibadah PSSD akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September, tepatnya tanggal 19 September 2021, dan akan dilayani oleh Opsir Regional Indonesia Timur. Itu tanggal 19. Itu pun kalau PPKM atau ibadah kita sudah bisa ibadah tatap muka. Lalu pada hari Rabu nanti tanggal 8 September 2021 pukul 5 sore akan diadakan rapat Korops untuk menindaklanjuti PPKM yang akan segera berakhir. Informasi memang tanggal 6 PPKM akan berakhir, dan juga akan membicarakan kegiatan Natal kita di tahun 2021, dan kami mengundang untuk kita semua, yaitu secara khusus bagi kami Opsir Korops, lalu Opsir pemimpin rumah sakit, dan seluruh opsir-opsir setempat. Kami meminta kehadirannya untuk hari Rabu nanti dalam rapat yang kita akan lakukan. Inilah penyampaian kami. Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita dalam setiap kegiatan yang kita akan jalani. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyi 2 ayat dari nyanyian 244 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Yesus Tuhan jadi pemimpinku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Dan setelah kita menyanyi pujian ini, Mayor Januri akan menutup ibadah ini dengan doa dan doa berkat. Yesus Tuhan jadi pemimpinku, darah-Mu telah tertumpah bagiku. Walau jalan berduri dan sepi, ku ikut selalu tak rasa letih. Yesus saja, ku hendak turut Engkau selamanya. Yesus saja, ku hendak turut Engkau selamanya. Umat Tuhan yang jadi miliknya, majulah terus ke surga yang mulia. Makin teguh meninggi berjaya, hingga padang hidupkan mahkota. Yesus saja, ku hendak turut Engkau selamanya. Yesus saja, ku hendak turut Engkau selamanya. Kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memuji Tuhan, sebab ibadah hari ini oleh Tuhan sertai dan berkati, semua telah berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab kami tahu bahwa ada berkat-berkat rohani yang boleh kami nikmati, yang boleh kami terima daripada Tuhan di sepanjang ibadah ini, baik lewat pujian, saksian, dan juga terlebih lewat firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya segala sesuatu yang kami buat, kami lakukan sepanjang ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, mulai memuliakan Tuhan, dan juga kami sekalian boleh menikmati akan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani di dalam ibadah sucian pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan kembalikan berkat-Mu bagi mereka semua, baik yang memainkan musik, singer, LCD, dan juga
sarana online dan juga yang memimpin maupun yang mengendalikan acara ibadah dan berdoa syafaat, kiranya kami semua, kiranya Tuhan yang memberikan berkat bagi kami sekalian, dan terus Tuhan akan pakai kami untuk menjadi berkat bersama kami khususnya dalam setiap pelayanan dimanapun Tuhan percayakan. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan untuk sepanjang minggu yang akan kami jalani dengan segala rencana, dengan segala kegiatan, dengan segala program, segala kerinduan dan harapan kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab sesungguhnya Engkau ya Allah, Tuhan kami dan Gembala kami yang baik, yang sanggup, yang dapat dengan tangan yang kokoh menuntun kami, megang kami dan memberkati kami semua. Dan kiranya kami boleh senantiasa hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi opsir pemimpin kami yang Kau percayakan untuk mengendalikan umat Tuhan yang ada di Korop dan gereja ini. Tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan. Bila kiranya Tuhan akan tolong dan berkati hamba-Mu, beri sehat dan kuat hikmat daripada Tuhan, sehingga boleh membawa setiap umat Tuhan untuk hidup bersama dalam Tuhan. Dan juga ada pelayanan di sekolah kami, yang dipercayakan kami percaya bahwa Tuhan akan tolong dan segukan hamba-Mu, sehingga kedua pelayanan yang dipercayakan ini boleh berjalan dengan baik dan boleh semakin diberkati oleh Tuhan, membawa perkembangan, kemajuan, baik pengenalan akan Tuhan maupun dalam pengetahuan bagi anak didik siswa-siswi yang ada dan juga para guru, staf pengajar yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Rumah tangga, keluarga kami, pribadi kami, bagi kami orang tua, bagi kami para siswa, mahasiswa yang masih dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dari rumah. Ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami serahkan pendidikan mereka, masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, ada rencana-rencana di hadapan kami, kegiatan khusus yang akan dikerjakan di Korop ini, baik pertemuan dalam rangka membahas PPKM, juga pertemuan dalam rangka membahas acara rencana Natal yang akan datang, dan juga rencana yang akan dihadiri oleh Opsir Pemimpin Regional Indonesia Timur ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendahului dengan kuat kuasa-Mu, sehingga semua rencana-rencana yang akan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, memuji Tuhan, sebab kami tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kami sekalian, dan kami akan tinggalkan dan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai kami dan berkati kami, sehingga kami boleh tiba dengan keadaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran dari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.